Selamat datang di Dian Aritasari Channel. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu untuk bagian yang kedua, yaitu untuk contoh soal yang memuat tanda akar. Untuk soal yang memuat tanda akar, cara yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan tanda akarnya. Untuk bentuk penjumlahan A ditambah B dan bentuk pengurangan A dikurangi B, ingat kembali, agar kita dapat menghilangkan tanda akar, maka kita perlu mengkuadratkan bentuk akar tersebut. Untuk menghasilkan bentuk kuadrat pada bentuk penjumlahan A ditambah B dan A dikurangi B, maka yang perlu kita lakukan adalah mengalihkannya dengan bilangan sekawannya, sehingga bentuk penjumlahan A ditambah B dapat kita kalikan dengan A dikurangi B, sedangkan bentuk pengurangan A dikurangi B kita kalikan dengan bentuk penjumlahannya, yaitu A ditambah B. Dengan perkalian bilangan sekawan tersebut akan diperoleh bentuk kuadrat sempurna, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Perhatikan contoh soal yang pertama. Kita diminta menentukan limit X mendekati 0 dari X dibagi dengan 2 dikurangi akar dari 4 dikurangi X. Langkahnya adalah kita kalikan bilangan sekawan pada penyebutnya, yaitu 2 dikurangi akar dari 4 dikurangi X. Karena di sini tandanya adalah pengurangan, maka kita kalikan dengan bentuk penjumlahannya, yaitu 2 ditambah akar dari 4 dikurangi X, di mana 2 nantinya akan berkedudukan sebagai A dan akar dari 4 dikurangi X berkedudukan sebagai B. Agar tidak mengubah nilainya, maka kita kalikan pembilangnya juga dengan bilangan yang sama, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 dari X dikalikan dengan 2 ditambah akar dari 4 dikurangi X, sedangkan bagian penyebutnya, karena perkalian dari bilangan sekawan, pengurangan dan penjumlahan, maka kita peroleh bentuk kuadrat sempurna, yaitu 2 kuadrat dikurangi akar dari 4 dikurangi X dikuadratkan, sama dengan limit X mendekati 0 dari X dikali 2 ditambah akar dari 4 dikurangi X dibagi dengan 2 kuadrat 4 dikurangi akar dari 4 dikurangi X dikuadratkan, akar dikuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Kita tuliskan dikurangi 4 dikurangi X. Limit X mendekati 0, X dikali 2 ditambah akar dari 4 dikurangi X dibagi dengan 4 dikurangi 4 dikurangi min X, min, maka tandanya menjadi plus X, sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 0 dari X dikali 2 ditambah akar dari 4 dikurangi X dibagi dengan 4 dikurangi 4, 0 ditambah X, maka sisanya adalah X. Nah, di sini ada bagian yang sama, yaitu X dengan X, maka kita bagi atau dicoret sehingga tersisa limit X mendekati 0 dari 2 ditambah akar dari 4 dikurangi X. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsinya menjadi 2 ditambah akar 4 dikurangi X-nya kita ganti 0, dikurangi 0 sama dengan 2 ditambah akar dari 4 dikurangi 0, 4 sama dengan 2 ditambah akar 4, 2 ditambah 2, maka nilai limitnya adalah 4. Berikutnya untuk soal yang kedua, limit X mendekati 7 dari 2 dikurangi akar dari X dikurangi 3 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 49, sama dengan, perhatikan bagian yang memuat akar adalah bagian pembilangnya, maka pembilangnya kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Karena bentuknya adalah pengurangan, maka kita kalikan dengan bentuk penjumlahannya. Kita kalikan dengan 2 ditambah akar dari X dikurangi 3. Agar tidak mengubah nilai, kita tuliskan penyebutnya bilangan yang sama dengan limit X mendekati 7, 2 dikurangi akar dari X kurangi 3 dikali 2 ditambah akar dari X dikurangi 3, bentuk perkalian bilangan sekawan menghasilkan bentuk kuadrat sempurna, di mana A nilainya adalah 2 dan B nilainya adalah akar dari X dikurangi 3, maka menghasilkan 2 kuadrat dikurangi akar dari X dikurangi 3 dikuadratkan dibagi dengan X kuadrat dikurangi 49 dikalikan dengan 2 ditambah akar dari X dikurangi 3, sama dengan limit X mendekati 7 dari 2 kuadrat 4 dikurangi akar dari X dikurangi 3 dikuadratkan, maka tanda akarnya hilang menjadi dikurangi X dikurangi 3
dibagi dengan X kuadrat dikurangi 49. Kita faktorkan. Ingat kembali, X kuadrat dikurangi 49 merupakan bilangan kuadrat sempurna A kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga bentuk pemfaktorannya adalah bentuk perkalian jumlah dan selisih, yaitu X ditambah akar dari 49 adalah 7 dikalikan dengan X dikurangi 7 dikalikan dengan 2 ditambah akar dari X dikurangi 3. Limit X mendekati 7, 4 dikurangi X dikurangi min 3, min, maka kita tuliskan plus 3 dibagi X ditambah 7 dikali X dikurangi 7 dikali 2 ditambah akar dari X dikurangi 3 sama dengan bagian pembilangnya 4 ditambah 3 menjadi plus 7, sehingga diperoleh limit X mendekati 7 dari negatif X ditambah 7 dibagi X ditambah 7 dikali X dikurangi 7 dikali 2 ditambah akar X dikurangi 3 sama dengan limit X mendekati 7 dari bagian atasnya negatif X ditambah 7 dapat juga kita nyatakan sebagai negatif dari X ditambah 7 karena di depan ada tanda negatif. Agar menjadi plus 7 maka kita tuliskan min 7, min 7, hasilnya adalah plus 7 dibagi pembilangnya tetap sama. Nah, di sini terdapat bagian yang sama yaitu X dikurangi 7, maka kita bagi habis sehingga tersisa limit X mendekati 7 dari negatif 1 karena sudah kita bagi habis dibagi dengan X ditambah 7 dikali dengan 2 tambah akar dari X dikurangi 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 7 ke dalam persamaan menjadi negatif 1 dibagi X, kita ganti dengan 7 ditambah 7 dikali dengan 2 ditambah akar dari X, kita ganti dengan 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 per 7 ditambah 7 14 dikali dengan 2 ditambah akar dari 7 dikurangi 3 4 sama dengan negatif 1 dibagi 14 dikalikan dengan 2 ditambah akar dari 4 adalah 2 sama dengan negatif 1 dibagi 14 dikali 2 tambah 2 4 sama dengan negatif 1 dibagi 14 dikali 4 56. Negatif dibagi positif maka hasilnya adalah negatif 1 per 56. Demikian pembahasan untuk bagian kedua dari limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.